Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membawakan materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Saya selaku moderator akan memperkenalkan para anggota kami. Endara Nanda Gita alias saya sendiri, Baik Marcelina Giovanni Hazri, Salsabila Ramadanti, dan Tirta Kencana. Baiklah, pemaparan mengenai materi kami akan dijelaskan lebih lanjut. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Marcelina Giovanni Hazri akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, berarti dengan dan bersama dengan, dan kata unus yang berarti satu. Dari kedua kata tersebut terbentuk kata benda communio, yang mana dalam bahasa Inggris menjadi communion, artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Di mana dalam melakukan komunio tersebut diperlukan kerja atau usaha. Ada juga yang menjelaskan bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, artinya menyampaikan. Jadi dapat didefinisikan komunikasi merupakan penyampaian makna dan informasi kepada orang lain dengan perantara tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian komunikasi dari beberapa para ahli. Yang pertama dari Deddy Mulyana. Deddy Mulyana mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang, kata-kata, gambar, grafik, dan lain-lain. Kedua, menurut Hovland, Janis, dan Kelly, komunikasi merupakan suatu proses mengirim stimulus kepada orang lain dalam bentuk verbal dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku orang tersebut. Ketiga, menurut James A.F. Stoner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk menyampaikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Terakhir, menurut Forsdale, komunikasi yaitu proses di mana suatu sistem dibentuk, dipelihara, diubah dengan satu tujuan. Tujuannya yaitu agar sinyal-sinyal yang dikirim, diterima, dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada source atau sumber, merupakan bahan dasar dalam penyampaian informasi dengan tujuan untuk memperkuat informasi tersebut. Yang kedua ada komunikator, adalah subjek pemberi informasi. Yang ketiga ada komunikan. Komunikan merupakan objek penerima informasi. Yang keempat ada pesan. Pesan merupakan informasi yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima ada saluran. Saluran merupakan media perantara penyampaian informasi. Yang keenam ada efek. Efek merupakan hasil akhir dari penyampaian informasi yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Kencana. Di sini saya akan memaparkan pengertian komunikasi lisan, ciri-ciri komunikasi lisan, jenis-jenis komunikasi lisan, dan prinsip-prinsip komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu bentuk komunikasi dengan mengucap kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat komunikasi dengan tatap muka langsung, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui komputer yang dilengkapi fasilitas konferensi jarak jauh dan dapat juga tatap muka melalui televisi. Ciri-ciri komunikasi lisan ada 5. Yang pertama bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya terjadi bila bertatap muka. Yang kedua ada terikat pada ruang. Komunikasi ini terikat dengan tempat dan ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak bisa terlibat komunikasi. Yang ketiga terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang bersamaan jika pesannya didengar oleh orang lain. Yang keempat, menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga. Walaupun mungkin ditambah dengan mata, komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia. Yang terakhir, mementingkan penampilan. Setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera. Jenis komunikasi ada 2. Yang pertama, komunikasi lisan langsung, dan yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan langsung adalah
Komunikasi yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, ataupun alat. Dengan kata lain, secara tatap muka. Komunikasi lisan tidak langsung adalah komunikasi yang digunakan melalui perantara atau alat, contohnya seperti telepon atau video call. Prinsip komunikasi ada 3. Yang pertama, suara. Suara merupakan getaran udara yang melewati pita suara dalam tenggorokan. Yang kedua, bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena pergesekan dua benda atau lebih. Ketiga, nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rahmadanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, teleksat, fax, email, dan sebagainya. Bentuk komunikasi tulisan adalah surat, memo, dan laporan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi tulisan diantaranya yaitu yang pertama, ditulis dengan format yang menarik, dan yang kedua, pemilihan kata yang baik, ketiga, perumusan kalimat sebaiknya singkat, padat, dan mudah dipahami, dan yang keempat, perumusan kalimat menggunakan tata bahasa yang baik dan yang benar, yang kelima, kelengkapan informasi, dan yang terakhir, kesopanan. Nah, berikutnya adapun perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulisan, yaitu sebagai berikut. Kalau komunikasi lisan, dia terjadi secara langsung, serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka secara langsung. Contoh dialog dua orang yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Contohnya seperti komunikasi lewat telepon. Nah, sedangkan komunikasi tulisan biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Contohnya seperti surat, naskah, belangko, gambar dan foto, spanduk, dan lain sebagainya. Baiklah, pemaparan materi telah selesai. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi kritik dan saran, silakan diketik di kolom komentar. Presentasi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.